Hasil laga Vietnam U17 kontra Uni Emirat Arab U17 di laga pamungkas grup B Piala Asia U17 2025. Reaksi tidak percaya Wakil Presiden Federasi Vietnam usai Golden Star Warrior gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Jadi perbincangan sepak bola dunia, Indonesia U17 jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Ini kata pelatih Vietnam U17 usai gagal ikuti langkah Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Vietnam U17 kontra timnas Uni Emirat Arab U17 dalam laga pamungkas grup B Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion King Fahd itu, kedua negara tampil all-out demi tiket lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Bermain di Arab Saudi, skuad asuhan Cristiano Ronaldo tampil berbeda di awal-awal babak pertama laga. Dalam pertandingan tadi di bawah asuhan Cristiano Ronaldo langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Majid Saleh. Sejumlah nama yang dimainkan sama menahan imbang Jepang 1-1 pada laga kedua kemarin turut menjadi starter pada laga penting ini. Jalannya babak pertama, anak asuh Cristiano Ronaldo langsung ambil inisiatif menyerang sejak peluit pertama laga dibunyikan. Namun sayang ketatnya lini pertahanan Uni Emirat Arab masih belum membuahkan hasil yang baik bagi timnas Vietnam. Sebaliknya, Uni Emirat Arab bermain lebih tenang di laga ini. Pada menit ke-19, timnas Vietnam berhasil mendapatkan satu peluang emasnya lewat sepakan datar Huang Trong Duy Cang. Namun kecekatan lini belakang Uni Emirat Arab yang memblok bola dan membuat gol pembuka Vietnam tidak kunjung tercipta. Pada menit ke-22, The Golden Star Warrior mendapatkan golnya lewat sepakan Huang Trong Duy Cang dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan timnas Vietnam U17. Tertinggal 1-0 dari Vietnam, timnas Uni Emirat Arab mencoba melakukan serangan bertubi-tubi ke lini pertahanan timnas Vietnam U17. Namun sayang ketatnya lini pertahanan timnas Vietnam membuat gol penyama kedudukan tak kunjung hadir sampai wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama laga. Skor 1-0 menutup babak pertama. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot mulai terlupakan dari timnas Indonesia setelah kali terakhir berseragam Garuda pada akhir tahun lalu. Meski demikian, karirnya cukup menjanjikan di level klub. Terkini terdapat kabar yang menyebut klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool FC, punya keinginan untuk mempertahankan Elkan Bagot yang saat ini dikontrak dengan status pinjaman. Elkan Bagot merupakan bek milik klub kasta teratas Liga Inggris Ipswich Town. Namun dia kesulitan menembus skuad utama hingga lebih sering dipinjamkan ke klub kasta lebih rendah. Seperti diketahui, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir pada bulan Juni 2025. Situasi tersebut membuat nasib Elkan Bagot menjadi tanda tanya. Kendati ada rumor bahwa bek kelahiran Thailand itu punya opsi memperpanjang kontrak satu musim lagi di klubnya. Ketertarikan Blackpool FC jelas jadi angin segar di tengah situasi tidak menentu Elkan Bagot. Andai dirinya ingin tetap bertahan di kompetisi sepak bola Inggris. Di sisi lain, media asing mengabarkan Blackpool FC mengindikasikan keinginannya untuk memperpanjang Elkan Bagot. Namun untuk Elkan Bagot memang sering berkutat dengan cedera. Sejak bergabung, ia baru tampil 15 kali bagi Blackpool FC karena terus-menerus dihantam cedera baik di pertandingan atau di sesi latihan. Sepak bola Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari sejumlah prestasi yang diraih timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga. Sebelum itu, timnas U23 Indonesia juga mengukir sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia bahkan hanya tinggal selangkah lagi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, impian untuk tampil di ajang tersebut harus terkubur, menyusul kekalahan dari Guinea di laga playoff. Kini Indonesia kembali membuat kejutan besar di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia berhasil mengamankan tempat di perempat final, meski masih tersisa satu laga di fase grup. Tim asuhan Novarianto itu lolos ke fase gugur berkat 2 kemenangan atas Korea Selatan dan juga Yaman. Indonesia bahkan sudah memastikan diri sebagai juara grup terlepas dari hasil di laga terakhir. Keberhasilan lolos ke perempat final sekaligus membuat Indonesia mengukir prestasi yang lebih besar
Dengan melaju ke fase tersebut, Indonesia sudah mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sederet pencapaian yang diraih Indonesia di level Asia mendapatkan sorotan dari media Malaysia, yakni Berita Harian. Menurut media tersebut, kesuksesan Indonesia menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Thailand, Vietnam, dan Malaysia dianggap sebagai 3 tim raksasa ASEAN selain Indonesia. Namun Malaysia gagal melaju ke Piala Asia U17 usai tersingkir di babak kualifikasi. Alhasil hanya ada 3 tim raksasa ASEAN yang berpartisipasi di Piala Asia U17 edisi tahun ini. Sayangnya, Thailand sudah lebih dulu tersingkir setelah menempati posisi terbawa grup A Piala Asia U17. Sedangkan Vietnam harus menang di laga terakhir grup B melawan Uni Emirat Arab untuk lolos ke perempat final. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto secara tidak langsung membongkar kekuatan anak asuhannya. Tentu apa yang disampaikan Nova ini bisa menjadi keuntungan lawan-lawan skuad Garuda Muda. Nova Arianto pun membongkar apa yang membuat tim Merah Putih begitu gacor. Meski diakui oleh mantan pemain Persib Bandung itu, skuad Garuda masih jauh dari kata sempurna. Kami memiliki skuad yang sangat berbakat dalam hal kekuatan mental dan fisik yang tampil sangat baik dalam 2 pertandingan pertama mereka. Namun di turnamen ini, kami masih jauh dari kata sempurna dan kami harus fokus sepenuhnya pada pertandingan mendatang, kata Nova Arianto. Apa yang disampaikan Nova bisa menjadi blunder timnas Indonesia U17. Secara tidak langsung, lawan tim Merah Putih akan mengetahui kekuatan Zahabi Goli dan kawan-kawan. Apalagi timnas Indonesia U17 masih akan melakoni sejumlah laga ke depan. Terdekat tim Merah Putih akan melawan Afghanistan di laga pamungkas grup C dini hari nanti. Timnas Indonesia U17 juga akan berlaga di babak perempat final. Tentu lawan-lawan yang akan dihadapi lebih berat dari laga sebelumnya di fase grup. Timnas Vietnam U17 bersiap untuk melakoni laga terakhir di grup B Piala Asia U17 2025 melawan Uni Emirat Arab U17. Pertandingan krusial ini berlangsung di Stadion King Fahd pada Kamis malam ini. Laga krusial melawan Uni Emirat Arab U17 akan menjadi penentu nasib mereka untuk melaju ke babak perempat final sekaligus mengamalkan impian tampil di Piala Dunia U17 2025. Sosok Tran Giabao, pahlawan Vietnam U17 yang mencetak gol penalti dramatis di menit akhir melawan Jepang, mengungkapkan keyakinan dan juga semangatnya. Sehari setelah menahan imbang raksasa Asia, Vietnam U17 kembali berlatih keras mempersiapkan diri untuk laga penentuan melawan Uni Emirat Arab. Menatap perjuangan tersebut, Cristiano Roland, selaku pelatih kepala Vietnam, menatap dengan optimistis. Pelatih asal Brazil itu percaya diri dengan 2 rapor pertandingan terakhir Vietnam. Namun melalui pengamatan Roland, Uni Emirat Arab bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Perwakilan dataran Arab mampu menaklukkan Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir. Maka Roland menginstruksikan anak asuhannya untuk bertarung mati-matian menghadapi Uni Emirat Arab. Saya tidak bisa memprediksi apapun. Namun yang jelas Vietnam optimistis untuk laga selanjutnya. Kita telah mendapatkan hasil baik menghadapi 2 petarung berat grup, kata Cristiano Roland. Saat ini, Vietnam mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan dan menduduki posisi ketiga grup B. Vietnam akan berhadapan langsung dengan Uni Emirat Arab dalam pertarungan yang memperebutkan 2 tiket lolos ke babak perempat final, yang sekaligus menjadi pintu gerbang menuju Piala Dunia U17 2025. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.